di dalam struktur organisasi sebuah perusahaan tidak ada namanya penasehat atau pembina atau pembimbing, tidak ada. Kalau organisasi kemasyarakatan bisa, ataupun organisasi politik bisa dewan pembina, ya. Tapi di dalam sebuah organisasi usaha perusahaan yang ada adalah shareholder. Seandainya ketuanya bukan Pak Iman, maka yang menjadi pembina itu bukan Pak Iman. Kalau ketuanya ketua bidang ekonomi umat ini adalah namanya Ustadz Muhammad Syamsuddin, maka yang menjadi pembina di Fitsun namanya Ustadz Muhammad Syamsuddin. Pahami dulu ya, beliau adalah salah satu pendiri Fitsun. Itu yang harus dicatat, bukan bahsul masail para masyayikh NU yang ditulis di NU Online. Artinya itu bukan pengumuman resmi dari PBNU. Paham? Paham ya? Antara sebuah pengumuman resmi berupa hasil bahsul masail dengan opini pribadi seorang ustadz. Nazim Channel mengatakan bahwa sebelumnya fitur halal haram, kemudian mungkin nanti ke depan kalau sudah mengikuti anjuran atau apa yang diinginkan oleh regulator menjadi halal. Nah, ini saya bisa mengerti bahwa pemikiran seperti ini timbul karena Nazim Channel tidak memiliki kapasitas untuk mengkaji apa itu hukum Islam. Bisa jadi beliau juga tidak menguasai kajian tentang hukum positif. Maka kalau Indonesia kemudian melegalkan sebuah bisnis miras misalnya, hampir saja dilegalkan. Apakah kemudian dengan legalitas pemerintah miras menjadi halal? Tidak, sama sekali tidak. Keharamannya miras tetap haram, meskipun misalnya Indonesia ini menghalalkannya, melegalkannya, karena legal itu adalah urusan formal kaitannya dengan hukum yang hukum positif yang membuat manusia. Adapun halal dan haram adalah hukum yang hakiki yang dibuat oleh Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Midhan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, barusan saya tiba-tiba tidak sengaja menemukan kembali channel Nazim Channel yang menyampaikan satu kabar yang atau satu konten yang misleading lagi. Maka saya terpanggil untuk meluruskan. Ini benar-benar untuk meluruskan. Ada 2 poin yang perlu saya luruskan, dan konten saya tidak akan panjang-panjang supaya kita tidak salah tembak. Ayo kita dengarkan sedikit apa yang disampaikan di dalam kontennya. Yang lain saya tidak menanggapi, sebenarnya ada tapi maafu lah. Tapi yang 2 ini harus kita luruskan. Silakan didengarkan dulu, ditonton dulu. Teman-teman perhatikan suaranya ya. Perlu kita tekankan di sini. Saya di sini bersyukur masuk di bisnis yang tepat, usahanya tepat. Ya, karena apa? Dalam kondisi itu lagi di maintenance itu, komisarisnya Pak Kiai Eman itu malah pasang badan, malah maju sendiri ke SBY. Oke guys ya, itu jelas ya, komisarisnya Kiai Eman malah pasang badan. Menurut beliau seperti itu ya guys ya. Dan ini sangat heran sekali kami ya guys ya. Di sini nanti kita akan lihat ya. Di situ Pak Eman dikatakan komisaris. Nah, kalau di sini di video kali ini apa pangkatnya naik atau gimana ya? Kalau di sini Pak Eman sendiri menyatakan ya, di sini kita lihat sebentar ya guys ya. Saya langsung
lanjut secepatnya kita tetap saja. sehat, kuat, dan mendapatkan keberkahan di berbagai bidang. Saya sebagai Dewan Pembina dari FITUB selalu merasa bangga. Oke, Dewan Pembina dari FITUB ya guys ya. Kalau di sini ini mungkin beberapa minggu lalu ya videonya sudah keluar. Tentunya teman-teman tahu bahwasanya beliau mengaku Dewan Pembina dari FITUB seperti itu guys. Sedangkan di video tadi, leader tadi mengatakan ya komisaris daripada FITUB itu Pak Kiai Eman, katanya gitu. Seperti itu guys. Lah, sedangkan kalau kita lihat ya di website ya kalau kita lihat di website seperti ini sebentar ya guys ya. Website nah ini guys ya. Website NU online ya guys ya. Kita akan lihat di sini ya. Tentang teman-teman bisa lihat dari mulai atas, FITUB praktek haram berdalih bisnis iklan aplikasi video. Nah, ini di NU online ya. Karena Pak Eman tadi kan juga orang NU ya guys ya tentunya ya. Tapi beliau menjadi pembina di situ ya. Nanti kita apakah ini terjadi salah paham atau bagaimana ya guys ya. Mungkin yang dimaksud pembina di situ mungkin apakah itu dalam kondisi FITUB yang ilegal ini, apakah itu sebagai apa ya namanya, orang itu kalau manajemen mungkin ingin mencari saran, maka oleh Pak Eman mungkin dibina menuju proses normalisasi, mungkin saja seperti itu, sebagaimana pihak SWI, mungkin seperti itu aja guys. Mungkin ya saya katakan, kalau ada tadi leader mengatakan jadi komisaris FITUB, lah ini saya juga sedikit janggal ya. Ini bagaimana, apakah setelahnya FITUB normal atau bagaimana ya, ini saya kurang paham juga guys. Karena sejauh ini kalau FITUB ya dalam kondisi yang sekarang ya, yang FITUB yang kemarin itu hukumnya masih haram ya guys ya. Kalau FITUB yang kemarin ya sebelum dinormalisasi ya. Kalau untuk FITUB yang di depan ini setelah normalisasi, lah itu kalau kita akan melihat kabar itu nanti ya, apakah itu memang mestinya kalau sudah normalisasi berarti dia sudah menyanggupi daripada persyaratan normalisasi. Tentunya dia harus kalau proses normalisasi ini kan tentunya lewat daripada 13 kementerian ya guys ya. Tentunya di situ ada Kementerian Agama, kemudian dan lain sebagainya kan seperti itu. Lah, tentunya kalau sudah proses normalisasi, tentunya di situ berarti FITUB ini sudah berubah lagi hukumnya, seperti itu guys. Teman-teman sudah menonton ya. Ada dua. Yang pertama terkait apakah Pak Eman sudah naik pangkat atau salah sebut atau bagaimana. Yang kedua tentang posisi halal haramnya FITUB ya. Itu nanti bagaimana tentang NU online dan bagaimana posisi Pak Eman. Ini saya ingin tidak terlalu panjang. Begini, yang pertama, Pak Eman, jadi Pak Yai Eman, beliau seorang ketua bidang di PBNU, ketua bidang ekonomi umat ya. Di NU itu ada bidang ekonomi umat diketuai oleh beliau. Nah, oke. Saya cerita sedikit. Beliau ini masuk ke FITUB bukan belakangan ketika FITUB di take down oleh Kominfo. Itu harus dicatat dulu pertama. Beliau adalah salah satu pendiri FITUB. Itu yang harus dicatat. Anda perlu tahu bahwa posisi beliau di NU adalah sebagai salah satu ketua di antara banyak ketua di PBNU, artinya pengurus harian. Yang kedua, seandainya bukan beliau, seandainya ada kiai yang lain misalnya, Kiai Muhammad Samsudin misalnya, sebagai seorang ketua
bidang ekonomi umat di NU atau PBNU, pasti yang menjadi pembina di VTube itu bukan Pak Eman. Seandainya ketuanya bukan Pak Eman, maka yang menjadi pembina VTube bukan Pak Eman. Kalau ketuanya, ketua bidang ekonomi umat ini adalah namanya Ustadz Muhammad Syamsuddin, maka yang menjadi pembina di VTube namanya Ustadz Muhammad Syamsuddin. Pahami dulu ya. Mengapa demikian? Karena 51% saham alias pemilik saham mayoritas VTube adalah PBNU. Oke, paham ya? Jadi Pak Kiai Eman Suryaman ini bukan hadir sebagai pribadi, tapi mewakili lembaga. Mengapa kok beliau yang hadir? Karena beliau adalah ketua bidang ekonomi umat. Maka beliaulah yang paling tepat mewakili PBNU untuk hadir di VTube. Paham ya? VTube milik siapa sekarang? VTube milik PBNU. Kemudian seharusnya, seandainya beliau adalah seorang shareholder, maka beliau tidak akan disebut sebagai pembina VTube. Tapi karena beliau adalah seorang utusan dari satu lembaga yang menjadi shareholder dari sebuah perusahaan, maka sebagai pribadi hanya bisa menjadi pembina, tidak bisa menjadi shareholder. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi gini, mengapa Pak Eman disebut sebagai pembina VTube? Karena beliau menduduki sebagai ketua bidang ekonomi umat di sebuah lembaga yang memiliki share, lembaga yang menjadi shareholder dari VTube. Oke, di dalam struktur organisasi sebuah perusahaan tidak ada namanya penasihat atau pembina atau pembimbing, tidak ada. Kalau organisasi kemasyarakatan bisa, atau organisasi politik bisa dewan pembina. Ya, tapi di dalam sebuah organisasi usaha, perusahaan, yang ada adalah shareholder. Tapi karena shareholdernya bukan pribadi, tapi sebuah lembaga, maka ketua yang membidangi urusan ekonomi di lembaga tersebutlah yang diminta untuk hadir dan dilabeli sebagai pembina. Mengapa pembina? Karena ketika VTube dibangun, ketika VTube mulai dibuka, ada seseorang yang harus membina apa? Supaya praktek bisnisnya tidak keluar dari koridor agama, supaya halal, tidak haram. Yang kedua, supaya bisa mengikuti regulasi pemerintah. Yang ketiga, supaya tidak terjadi penipuan. Keempat, supaya semua yang dibangun dengan share yang begitu besar dari sebuah lembaga ini aman. Perusahaannya tidak lari. Apa manajemennya? Jadi manajemen dengan perusahaan itu berbeda. Perusahaan itu sebuah lembaga, adapun yang mengurus di dalamnya itu ada manajemen. Manajemen mah bisa diganti misalnya. Gitu ya, paham ya? Coba kerangka pikirnya dibangun dulu yang benar. Perusahaan itu apa isinya? Kalau sudah begitu, lalu terjemahkan. Sebenarnya person tersebut ketika menyatakan saya sebagai pembina VTube, itu mengapa disebut pembina? Ya itu tadi sudah saya jelaskan. Karena beliau bukan shareholder, beliau adalah wakil dari shareholder. Maka mau ditempatkan sebagai apa di sebuah perusahaan? Apakah sebagai accountant?
Tidak, beliau seorang kiai, nggak akan mungkin jadi seorang akunting. Apakah sebagai CEO? Enggak, karena sudah ada CEO-nya. Apakah sebagai manajer? Tidak. Posisi beliau yang tinggi sebagai seorang ulama ditempatkan di tempat yang tinggi, gitu. Ditempatkan di tempat yang tinggi, di atas CEO, yaitu pembina yang bisa memberi binaan, yang bisa menasehati, yang bisa ngandani, gitu ya. Paham ya? Oke, itu yang pertama. Jadi PBNU lah mengutus Pak Kiai Eman Suryaman untuk berada di VTube, memberikan pembinaan yang diperlukan. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana kok bisa NU online menulis seperti itu. Berarti ini tidak kondusif ini NU ini. Nah, sekarang perhatikan. Itu NU online adalah NU online Jawa Timur, bukan NU online pusat. Pertama itu catat. Yang kedua, yang menulis adalah person, namanya Ustadz Muhammad Syamsuddin. Bukan bahsul masail para masyayikh NU yang ditulis di NU online. Artinya itu bukan pengumuman resmi dari PBNU. Paham? Paham ya? Antara sebuah pengumuman resmi berupa hasil bahsul masail dengan opini pribadi seorang ustadz. Pahami dulu. Nah, opini pribadi seorang ustadz itu dibangun dari apa? Dari pertama, sudah saya jelaskan di dalam konten saya sebelumnya. Pertama, dari tasawur yang diterima oleh sang Ustadz Muhammad Syamsuddin. Beliau mendapatkan tasawur dari seorang silver. Bayangkan, seorang yang belum begitu paham tentang bagaimana bisnis ini dibangun. Yang kedua, beliau tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Kiai Eman sendiri. Beliau bahkan pasti tidak pernah tahu bahwa pemilik VTube adalah PBNU. Maka beliau membuat kesimpulan hukum namanya istinbat yang beliau buat berdasarkan ilmu yang dia miliki, kemudian ditulis dalam bentuk opini dan disiarkan melalui NU Online Jawa Timur. Jadi ini bukan pengumuman dari PBNU. Jadi tidak ada kontradiksi di dalam tubuh NU, tidak ada kontradiksi. Yang ada adalah ketiadaan komunikasi antara penulis dengan pihak PBNU. Itu harus dipahami. Sehingga yang ditulis Ustaz Muhammad Syamsuddin itu murni opini pribadi beliau. Jadi yang disampaikan oleh beliau bahwa bisnis ini haram itu karena beliau tidak memahami betul seperti apa bisnis ini sebenarnya, tidak memahami dasarnya, tidak memahami prosesnya, tidak memahami goalnya, sehingga ya seperti itu yang dibuat istinbatnya ya seperti itu. Berbeda kalau beliau betul-betul masuk ke dalam VTube dari awal ketika VTube dibangun, dibentuk sebagaimana Pak Kiai Eman Suryaman masuk di dalamnya sejak sebelum VTube dibangun. Beliau memahami apa yang dibuat, beliau memberikan pembinaan, beliau mengarahkan ini harus begini, itu harus begitu supaya halal. Paham ya? Kemudian dari yang poin yang kedua ini, tadi Nazem Channel mengatakan bahwa sebelumnya VTube haram. Kemudian mungkin nanti ke depan kalau sudah mengikuti anjuran atau apa yang diinginkan oleh regulator menjadi halal. Nah, ini saya bisa mengerti bahwa pemikiran seperti ini timbul karena Nazem Channel tidak memiliki kapasitas untuk mengkaji apa itu hukum Islam. Bisa jadi beliau juga tidak menguasai kajian tentang hukum positif, sehingga mengatakan dengan sembarangan bahwa kalau sudah mengikuti regulasi pemerintah yang tadinya haram menjadi halal. Ingat bahwa regulasi pemerintah Indonesia itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan
peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Tidak mengambil dari Al-Quran. Paham? Maka, kalaupun Indonesia kemudian melegalkan sebuah bisnis, miras misalnya, hampir saja dilegalkan. Apakah kemudian dengan legalitas pemerintah miras menjadi halal? Tidak. Sama sekali tidak. Keharamannya miras tetap haram. Meskipun misalnya Indonesia ini melegalkannya. Karena legal itu adalah urusan formal. Kaitannya dengan hukum hukum positif yang membuat manusia. Adapun halal dan haram adalah hukum yang hakiki yang dibuat oleh Allah. Paham ya? Sampai di sini harus dipahami kerangka pikirnya bahwa tidak bisa menyatakan kemarin haram sekarang halal gara-gara sudah dilegitimasi oleh SBY. Tidak bisa begitu. Kalau halal ya halal, haram ya haram. Dilegitimasi atau tidak dilegitimasi, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Silahkan dicek, nanti saya kasih link kajian saya tentang, saya punya kajian part 1, part 2, part 3 menjawab tentang halal dan haram bisnis ini. Mohon Nazim Channel untuk menontonnya supaya mengerti. Oke? Begitu teman-teman, saya tidak perlu panjang-panjang dan saya kira sudah cukup 2 poin itu. Kajian-kajian, oh ya, satu saya tambahi. Sangat mungkin terjadi apa yang terjadi itu antara tokoh NU yang satu dengan tokoh yang lain berbeda pendapat, itu hal biasa. NU itu memang dari dulu seperti itu. Sangat-sangat biasa. Hal-hal yang furu'iyah seperti ini memang biasa. Ya. Bisa jadi seseorang memutuskan istimbat sebuah kejadian sehingga dihukumi A. Karena apa? Karena apa yang terpikir, apa yang dilihat, dipikirkan, dikaji dalil-dalilnya, dalalahnya, korinah-korinahnya, segala macam adalah apa yang sesuai dengan tasawur. Tasawur itu penggambaran yang berhasil digambarkan, baik melalui tulisan, ataupun cerita, atau foto, atau video, atau apa saja. Yang penting digambarkan, lalu muncul di dalam pikiran, lalu dicarikan dalil-dalilnya. Jadilah sebuah istimbat. Ketika penggambarannya tidak tepat seperti apa adanya, beserta detail-detailnya, beserta segala macam yang ada di dalamnya, maka terjadi salah paham. Makanya di dalam muqaranatul madzahib itu selalu ada sababu ikhtilafihim, sebabnya mereka ikhtilaf. Madhab yang satu dengan madhab yang lain ikhtilaf itu terjadi sebabnya apa? Paham ya? Oke, saya kira itu saja. Terima kasih dan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan jaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.